buat wisata adalah adanya hasil kebun raya Bogor yang di dalamnya ada taman atau istana presiden. Ini dalam kaitan ini masa penerapan politik pintu terbuka. Ini awal mula demokrasi liberal. Demokrasi liberal kaitannya dengan politik yang Belanda terapkan pada masa pemerintahannya. Politik pintu terbuka. Kalau di sini sebenarnya kalau dikatakan menguntungkan kita lebih bagus sebenarnya. Tapi tetap aja karena mereka penjajah, ya, karena mereka penjajah, mereka ya susah kita untuk membuat ini adalah bagus. Walaupun nanti dari orang Belanda sendiri ada orang Belanda yang mau berterima kasih kepada kita. Ini latar belakangnya lihat penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa, undang-undang agraria yang malah juga menyusahkan orang atau rakyat, dan pelaksanaannya para pemodal asing diberikan kebebasan menanamkan modalnya. Nah, sementara kolonial bertindak sebagai pengawas. Ini udah kemarin Bapak lanjut Bapak jelaskan kaitan dengan ini. Dan ini semua tentunya akibatnya tetap orang kita, orang Indonesia atau pribumi tertindas dan tidak bisa menikmati hasil yang kita miliki. Itulah realitas atau bukti nyata kalau kita dijajah oleh bangsa asing. Apakah kita mau pada zaman sekarang ini terjajah? Tentunya tidak. Oleh karenanya, setiap sektor, setiap lini, setiap event, setiap apapun tempat, bagaimana yang diduduki orang Indonesia mestinya. Orang pribumi mestinya. Apalagi lintas sektoral dari bidang ekonomi. Itu mestinya yang menguasai orang-orang pribumi, bukan orang asing. Kalau kita sekarang ini lihat, maaf, Bapak kadang sedih. Kalau melihat wilayah kita banyak masih dikuasai oleh orang-orang non-pribumi atau orang-orang Indonesia. Karena mereka pemasuk penanam modal yang ada di Indonesia. Kalau kadang-kadang kita ini tidak bisa mengikuti apa yang namanya tujuan kemerdekaan, atau malah kita kebalikannya, terjajah kembali. Bahkan para pakar ekonomi mengatakan kita sekarang sedang menjajah ekonomi kita. Ekonomi kita terjajah lagi kembali. Jadi ekonomi kita sekarang sedang mengalami pada masa titik yang rendah kembali. Lihat daftar nama orang-orang terkaya di Indonesia. Nama-nama orang Indonesia siapa yang ada? Kamu boleh buka di internet atau di Google siap nama-nama orang terkaya di Indonesia. Ya, itu kamu akan lihat dan kamu tahu. Oke, pada perkembangannya ekonomi liberal ini tidak lebih baik dari sistem tanam paksa karena tidak dapat membawa kejahatan rakyat. Jelas. Padahal sebenarnya sistem demokrasi terbuka atau ekonomi liberal itu bisa buat orang-orang kita maju, tapi pada pelaksanaannya tetap aja tidak. Karena kebebasan atau demokrasi tidak diberikan. Hanya teori, sebatas teori. Oke, baik. Aura, lanjut Aura. Bab 2 sekarang. Oke. Ya. Bapak sambil ngecek ini. Ya, oke. Lanjut. Menghadapi lawan bangsa. Bagaimana kita menghadapi lawan bangsa? Nih. Oke. Jadi kemarin pun Bapak kalau nggak salah udah singgung kaitan dengan semuanya ini. Ya, lanjut. Masyarakat Aceh. Lanjut, Aura. Ya. Oke. Ya, Bapak minta satu orang untuk baca. Coba Amirah Rizkita Setiaji, harapan. Iya, Pak. Dibaca coba. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh. Kedudukan Portugis di Malaka mengganggu perkembangan Aceh. Strategi perlawanan rakyat Aceh. Pertama, melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata prajurit dan meriam. Kedua, mendatangkan bantuan
persenjataan pasukan dan ahli perang dari Turki. Ketiga, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak dan Calicut. Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Pada 1629, pasukan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Akan tetapi serangan Aceh ini belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Oke, lihat latar belakangnya. Mengapa orang melakukan perlawanan termasuk di Aceh? Karena tadi penjajah udah masuk dan mau menguasai kita. Kalau kita bersatu, ya di sini katakan kedudukan bangsa Portugis itu mengganggu perkembangan Aceh. Memang Aceh secara sistemnya dia itu udah mulai melekat dengan sistem keislamannya. Lihat pada awal-awalnya strateginya dia melengkapi untuk melawan penjajah. Nggak mungkin kita cuma diem aja. Bagaimana kita melengkapi perlengkapan senjata, prajurit, dan meriam. Ini melakukan kerjasama dari Turki. Persenjataan bantuan diminta dari Turki. Ya. Dan kemudian juga bagaimana melakukan juga kerjasama dengan kerajaan yang ada di bumi pertiwi. Baik misalnya kerajaan Demak, ya, kerajaan Banten, kerajaan Makassar, itu berusaha bagaimana kita minta kerjasama dengan orang-orang yang ada sama-sama terjajah. Di sini beberapa kali Aceh melakukan serangan. Dan pada awal-awal jelas kita berhasil. Aceh berhasil. Oke, Muhammad Aulia, izin kota. Oke. Pada tahun 1629, itu pasukan Aceh di bawah pasukannya, siapa komandannya? Sultan Iskandar Muda. Ini nama Sultan Iskandar Muda karena nama jadi pahlawan. Dan ada nama bandaranya Sultan Iskandar Muda. Itu melakukan serangan-serangan kepada Portugis. Kenapa melakukan serangan? Karena ketidakpuasan kepada pemerintahan penjajah yang mengambil alih semua kekuasaan orang-orang Aceh, mengganggu perkembangan rakyat Aceh, mengganggu ekonomi rakyat Aceh. Nih, bangkit. Kalau zaman dulu kita melakukan dengan perang. Melawan mereka dengan perang. Dengan senjata. Tapi zaman sekarang, baik di Aceh, di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, termasuk semua wilayah provinsi kita, yang kita lakukan perang ini bukan dengan perang namanya dengan senjata. Ingat, saya ulang ini masih bulan Agustus terakhir, tanggal 31. Di bulan di mana bulan Indonesia Merdeka. Kita perang melawan penjajah sekarang ini mengangkat yang namanya alat tulis, alat baca, yaitu sekolah, belajar. Yakin saya katakan, bila masyarakat Indonesia pinter, orang nggak berani ganggu kita. Kamu merasa aja gini deh. Kamu merasa, misalnya maaf, di teman kamu sekelas kamu, ada teman yang pinter, yang ranking, dan dia banyak tahu ilmu. Ketika kamu menghadapi dia, kamu mengajarkan latihan atau misalnya maaf, ada tidak cermat, kamu udah lihat dia, kamu udah kalah duluan. Nggak mau ada gue pas kalah kalau dia ada. Pinteran dia. Banyak yang tahunya dia. Walaupun awal kita tetap harus berusaha. Jangan kalah sebelum perang. Jangan menyerah dulu sebelum perang atau sebelum menghadapi. Perlawanan dulu lakukan. Ini bangsa Indonesia pada masa itu. Walaupun orang-orang penjajah, baik Portugis, baik Belanda, maupun bangsa lain yang jajah kita, kalau kita langsung kalah sebelum bertanding, ya udah. Memang logikanya kita kalah. Tapi kan kalau kata Allah dalam surah An-Nasr yang beragama Islam nih, katakan tadi misalnya kamu baca surah An-Nasr itu surah yang pendek. Iza ja'a nasrullah. Ini keyakinan orang Aceh nih ya. Keyakinan orang Aceh, iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang
pertolongan Allah dan menang wafat dan aku yakin itu. Kamu pernah dengar peristiwa tsunami? Coba kamu buka di internet atau di Google atau di YouTube, Soyonani, ada sebuah tempat ibadah yang mereka yakini ini milik Allah, pertolongan Allah, enggak dimasuki oleh oleh air yang dari laut yang menyebabkan tsunami, menghancurkan semua pertokoan, pergedungan, perkantoran, tapi satu bangunan yang hancur. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu di Aceh yang hancur? Ini keyakinan mereka loh. Baitur Rahman bukan, Pak? Apa? Masjid Baitur Rahman bukan, Pak? Masjid Baitur Rahman. Itu keyakinan bahwa mereka meyakini kalau Allah ngasih pertolongan nggak akan rusak. Nih Aceh sampai siapa? Kayak Aceh sekarang ini dia punya hukumnya hukum syariah, hukum syar'i, hukum Islam. Kamu kalau jalan-jalan ke Aceh, jangan coba-coba nih misalnya Aura, kemudian Caroline, kemudian yang muslim nih, pakai jilbab tapi pakai rok celana lepis yang ketat, enggak. Itu bisa kalau jalan kamu kena razia loh. Masih mending orang pakai jilbab dibanding pakai helm. Pakai helm nggak ketangkep itu. Tapi kalau nggak pakai jilbab kena. Apalagi pakai celana lepis ketat kena, itu di Aceh. Sekarang yang mereka yakini karena pada masa itu pada masa dulu Aceh ya, bahkan makanya Aceh disebut Serambi Mekah. Aceh sampai sekarang itu punya tolak ukur bahwa kemenangan itu adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Ya, ini Aceh Sultan Iskandar Muda itu dia berani melawan Portugis. Awalnya mereka mengadakan perlawanan itu hampir menang. Tetapi serangan Aceh belum berhasil. Kenapa? Karena memang perlengkapan Portugis itu lebih lengkap. Persenjataan Portugis lebih modern. Orang Aceh masih sederhana perlengkapannya. Oke, Aura lanjut. Ini rakyat Aceh. Kemudian Maluku. Ini lihat. Di Maluku, Ambon. Pertama lihat, Bapak suruh baca. Kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 8, Pak. Hah? Jam 8. Sampai jam 8 ya? Oke, masih lama ya. Oke, coba berikutnya Bapak suruh baca Gevira. Gevira mau Laura? Iya, Pak. Silakan, suaranya keras sedikit volumenya. Perlawanan rakyat Maluku, Portugis. Faktor penyebabnya upaya monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis dan Portugis mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun, gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mesquita, mengajukan perundingan damai. Akan tetapi, dalam perundingan tersebut, Portugis membunuh Sultan Hairun. Peristiwa pembunuhan Sultan Hairun semakin menyulut kemarahan rakyat Ternate. Bahkan seluruh rakyat Maluku bersatu melawan Portugis. Akhir perlawanannya, Sultan Babullah, putra dari Sultan Hairun, melanjutkan perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Akhirnya pada 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Oke, lihat nih. Ini pun di Maluku, rakyat yang melakukan perlawanan, kembali Bapak katakan tadi, semua pada masa itu adalah persatuan umat. Umat siapa ini waktu itu? Lihat, kita berpikir kadang Ambon itu bukan banyak orang Islam. Tapi lihat perjuangan pada masa itu, maaf ini Bapak nggak bicara agama ya. Tapi perjuangan pada masa itu adalah dipimpin oleh Sultan Hairun. Sultan Hairun ini adalah seorang pemuka agama, termasuk tokoh agama. Apa yang menyebabkan rakyat melawan? Pertama adalah monopoli perdagangan. Ini hampir semua sama. Apakah Portugis ataupun Belanda, apakah Inggris, itu memang semuanya pengen memonopoli perdagangan.
menguasai itu semua, dimonopoli oleh orang Portugis. Ya. Bahkan orang-orang Portugis itu, penjajah itu mencampuri urusan dalam negeri kerajaan Ternate. Di Ambon, di Maluku, kerajaan Islam itu ada 4. Yang paling kuat, yaitu di Ternate itu, Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Ini 4 kerajaan Islam yang berkuasa di Maluku pada masa itu. Pada tahun 15-an atau abad 15, abad 16. Abad 15, abad 16, itu Islam di bawah kerajaan-kerajaan Islam yang mana diantaranya kerajaan Ternate. Siapa yang menjadi raja pada masa itu adalah Sultan Hairun. Sultan Hairun adalah raja atau pemimpin di Ternate. Dia bagaimana menghadapi perlawanan rakyat, menghadapi penjajahan Portugis, dia mengajak rakyat melawan. Gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mosquita ya, mengajukan perundingan damai. Kenapa? Lihat, Portugis kewalahan ketika umat Islam di bawah komando Sultan Hairun, raja daripada kerajaan Ternate, bergerak semua, karena memang ketika raja berkata, rakyat semua, kalau dalam agama Islam, sami'na wa ta'na. Aku dengar, aku patuh, aku kerjakan. Tanpa membantah. Portugis kewalahan, akibatnya mengadukan damai. Cuma lihat di mana orang-orang penjajah selalu curang. Ketika diadakan perundingan perdamaian, dia menusuk dari belakang. Ngomong depan ngasih bendera warna putih, damai, damai, udah nggak usah perang. Tetapi yang namanya penjajah nggak mau yang namanya itu hanya buat jadikan tipu muslihat doang. Sultan Hairun kemudian dibunuh. Tentunya kamu, kita semua sama, yakin saya katakan. Apabila pemimpin kita, yang minimal pemimpin di rumah ada ayah, bunda, papa, mama. Kita, keluarga kita dicaci maki, kita sebagai anak pun apa sih akan membela orang tua. Betul nggak? Halo? Ya kan? Bapak lihat kamera nih, masih yang aktif siapa aja nih. Jangan Bapak kayak bicara di depan anak yang tidak mau lihat. Bapak katakan alhamdulillah kalau kamu masih aktif. Alhamdulillah nih Bapak lihat. Kalau kita cari kamera yang nggak aktif nih. Nopal Ramadan. Ada Nopal, mana Nopal? Halo. Bapak belum lihat Nopal Ramadan nih, Nopal. Kameranya kayak nggak aktif Nopal. Nopal Ramadan, 10.58, 11.58. Nggak lihat tuh itu. Nggak ada anak ini. Apakah ada masalah? Oke, Pak, kamera sudah aktif. Tapi nggak Bapak lihat. Coba kamu, si Bapak tanya. Si Atala, Nopal kamera aktif nggak Atala? Bapak nggak aktif lihatnya nih. Lihat Nopal Ramadan. Di Bapak nggak kelihatan kameranya. Ini Atala kan jelas. Atala, Zafar, Agio kelihatan. Bapak lihat. Kalau si Pau dari tadi ngomong dia. Ada masalah dengan kameranya. Nggak kelihatan. Cuma orange doang warnanya. Oke. Tuh. Enggak, belum kelihatan Nopal. Bukan Bapak bohong. Memang kagak kelihatan Bapak. Ya. Pengelihat. Pengelihat. Oke. Bapak katakan tadi, ketika Sultan Hairun terbunuh, apakah rakyat diam? Pasti rakyat marah. Pemimpinnya, rajanya, Sultan Hairun itu ketika Portugis menjebak rakyat, kita damai, berunding. Dalam perundingan ternyata Sultan Hairun ditikam dari belakang, bahasanya cuma ngomong lep aja tubuhnya, cuma hanya ngomong-ngomong tipu, menjebak. Nah, peristiwa ini menyebabkan rakyat daripada Raja Ternate marah.
seluruh rakyat mereka bersatu. Mereka bersatu melawan Portugis di bawah komando seorang putranya. Tadi Bapak katakan, setiap keluarga kita, kalau kita punya ayah, bunda, papa, mama, dihina, diancam, diusir oleh orang, kita pasti akan marah. Betul nggak Pak Arhan? Arhan Malik, betul kan? Iya, Pak. Ya, nama harkat keluarga kita dirusak oleh orang, kita akan marah nggak? Bapak Arhan nggak putranya? Pasti kan? Orang tua kita dihina, dimaki-maki oleh orang, kita pakai putra pasti akan melawan. Apalagi dia sebagai raja, rakyatnya banyak. Nah, di bawah putranya Sultan Babula, lihat, Sultan Babula kemudian menggerakkan rakyat semua siap membela. Rakyat semua siap membela. Ya, rakyat siap membela di bawah komando Sultan Babula. Kemudian melanjutkan perlawanan rakyat. Enggak usah kita damai lagi. Bohong dia. Ternyata memang mengajak damai. Ternyata dia menikam dari belakang. Ternyata kemudian bergerak melawan Portugis. Dan ini kalau yang Bapak pernah tanya, tapi Bapak udah pernah sini. Ya. Benteng Sao Paulo dikepung selama 5 tahun. Akhirnya tahun 1575 Portugis berhasil diusir. Tuh. Dan kegigihan rakyat, kekuatan rakyat, keperkasaan rakyat, didukung oleh semua elemen rakyat kepada pemerintahan yang memimpin pada masa itu Sultan Babula, putra dari seorang Sultan Hairun. Alhamdulillah berhasil. Lihat dioramanya tuh. Ya, diorama pembunuhan Harun di benteng Castella. Itu gambarannya ngajak damai tapi nikam dari belakang. Ini yang namanya nggak gentleman. Kalau perang berani hadapan satu lawan satu berhadapan. Jangan pura-pura damai ternyata malah menusuk dari belakang. Ini nggak gentle. Kamu Bapak nggak mau ngajarkan pada kalian seperti itu. Kalau kita menghadapi masalah, jangan lari dari kenyataan. Ini pelajaran yang kita dapat. Jangan kita lari dari kenyataan. Ada masalah, hadapin. Apalagi anak laki-laki. Jangan jadi anak yang cemen. Jangan jadi anak yang culun. Berani, tapi yang benar ya. Sesuai dengan lagu Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung itu serentak apa? Membela yang benar. Membela yang benar, bukan membela yang bayar. Kita berani membela yang benar. Karena tadi Bapak katakan, zaman sekarang kita nggak usah perang melawan penjajah dengan cara perang mengangkat senjata, tapi kita ngangkat ilmu. Bapak berdoa berharap banget ya Allah, anak-anak yang Bapak ajarin dari 70 ini, semoga nanti ada yang jadi pemimpin yang mengayomi rakyatnya, kenal kepada rakyatnya, membela kepada rakyatnya, membela yang benar. Contohnya angkatan kamu benar di sini. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, ada bahkan jadi presiden. Lalu di 70 udah ada beberapa orang yang jadi menteri. Banyak yang jadi pejabat. Alhamdulillah. Bapak berharap di karangan kamu, kalau yang sekarang jadi pejabat banyak itu adalah bukan murid Bapak, karena Bapak belum aja 70. Nah, tapi kamu ini, nanti kamu sekitar 10 tahun akan datang. Kamu akan jadi pemimpin, udah jadi pada sarjana. Ya, kalau sekarang kelas 11, berarti tambah 2 tahun, dengan kuliah 4 tahun, 6 tahun lagi. 6 tahun kamu udah jadi sarjana. 10 tahun kamu udah malang melintang di dunia perekonomian. Kalau kamu bidang politikan, bidang keahlian, tadi apakah hukum, apakah kedokteran, apakah ke teknika dan sebagainya, silakan. Ya, jadi peperangi kita melawan penjajah zaman dulu dengan perang, zaman sekarang kita melawan apa itu musuh kita sekarang? Musuh kita yang paling utama sekarang adalah kemalasan, kebodohan. Malas menyebabkan orang jadi bodoh, bodoh menyebabkan kita tertinggal. Ini Bapak katakan Bapak kecewa kalau anak-anak Bapak ngajar. Bapak memang yang paling, kalau nggak Bapak ngajar, Bapak ngontrol nih. Bapak ngontrol siapa yang tidak ada kameranya. Bapak lagi ngecek nih. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau nanya? Lanjut, kalau nggak Aura ke skill yang berikutnya. Saya belum lihat.
Ini mulai dari Arifa, Muhammad Guntur, Rizky Ramdhani, Pinka Jalika. Ini belum juga Bapak lihat kameranya. Pak. Ya. Kan kamera saya hitam, Pak. Nggak bisa Siapa nih, on-cam. Guntur? Iya, Pak. Tadi Oke. udah bilang. Ya udah, oke. Tadi Bapak Guntur udah ngomong ke Bapak. Oke. Rizky Ramdhani? Iya, Pak. Mana Rizky Ramdhani? Bapak belum lihat Rizky Ramdhani nih. Halo Rizky Ramdhani? Nah, jawab juga Rizky Ramdhani. Dari tadi Rizky Ramdhani belum jawab-jawab dia dengan tadi Rizky Ramdhani. Oke, Siti Mira, Laila. Oke. Bapak sekarang suruh baca Hairati. Hairati baca? Iya, Pak. Baca. Tadi dengan Portugis, sekarang VOC. Silakan. Perlawanan rakyat Maluku. Faktor penyebabnya pertama, praktik monopoli perdagangan rempah-rempah. Kedua, campur tangan dalam proses penobatan Sultan Tidore. Pada tahun 1635 sampai 1646, VOC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat itu yang dipimpin oleh Kakiali dan Teluka Besi. Pada 1650, rakyat Ternate di bawah pimpinan Kecili Said melakukan perlawanan terhadap VOC. Pada tahun 1680, Sultan Muku memimpin perlawanan rakyat Tidore. Perlawanan mendapatkan dukungan dari seluruh rakyat Maluku. Perlawanan ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Oke, baik. Kalau tadi di Ternate dengan Portugis, di Tidore dengan Belanda. Oke? Belanda. VOC. Belanda ini. Sama, tadi Bapak katakan, penjajah itu intinya mereka memonopoli perdagangan kita. Memonopoli itu Jawa, apa sih memonopoli Jawa? Jawa Aulia. Kalau memonopoli itu maksudnya apa sih? Jawa Aulia. Tadi Bapak lihat Jawa Aulia nih. Mana Jawa Aulia? Apa maksudnya memonopoli sih sebenarnya? Mana Jawa Aulia? Aduh, cuma ngomong aja kok. Ya, enggak lagi nih. Coba Bapak lihat yang kagak ada kameranya. Zara Zahwa. Zara Zahwa. 57. Zara Zahwa. Enggak ada kameranya, enggak jawab juga. Niputu Rafani. Niputu Rafani. Ada nggak Niputu Rafani? Niputu 57? Ada, tapi nggak ada kakit kameranya, nggak mau jawab juga. Tuh, lihat. Kemudian Arif Zihan, 57. Ya, Pak. Kamera kamu kenapa? Coba itu jangan background. Oh iya, Pak. Sebentar. Yang kamu tahu monopoli itu apa? Monopoli itu semacam trik perdagangan supaya untungnya ke dia sendiri gitu, Pak. Yang saya tahu gitu. Artinya apa berarti? Artinya apa ya? Memonopoli, betul, mengambil keuntungan yang banyak buat dia. Maksudnya apa itu? Di monopoli apa itu? Dikuasai secara keseluruhan. Ya, Pak. Tidak ada orang lain yang mengambil kekuasaan selain dia. Dia mengambil keuntungan. Orang berdagang kepada dia, harus dia beli dan dia jual ke dia. Kadang-kadang para penjajah itu membeli dari orang pribumi dengan harga yang murah. Dia monopoli, dia beli punya. Nggak boleh jual kepada orang lain. Kecuali kepada dia. Itu artinya di monopoli semua lingkungan ekonomi dikuasain semua. Nggak ada orang-orang yang bisa melakukan itu kecuali dia. Itu penjajah sistemnya. Ya. Maka lihat,
Faktor monopoli ini penyebabnya adalah karena memang mereka ingin menguasai semua rempah-rempah yang ada. Ada kerajaan Tidore, tadi kita udah bahas Ternate, sekarang Tidore. Kemudian mereka juga mencampur urusan pemerintahan, urusan aturan, urusan tata negara Sultan Tidore. Ibarat kita punya rumah tangga. Ini rumah tangga kita, papa mama kita. Atau ada orang pihak ketiga mencampuri, membuat masalah di kegaduhan di rumah tangga kita. Kita pasti akan marah. Dia akan lawan. Kalau kamu misalnya keluarga diaduk-aduk, ada orang mencampuri sehingga terjadi perpecahan di rumah, kamu diam aja. Kamu nggak punya rasa, itu yang namanya apa dikatakan persaudaraan, ukhuwah, orang tua apa nggak punya, aduh, jangan sampai terjadi. Lihat, tahun 1635, ini abad ke-17. POC menghadapi serangan sporadis dari rakyat itu. Ini rakyat melawan, rakyat nggak mau nerima, rakyat memberontak ketika POC memonopoli perdagangan rempah-rempah, nyampurin aturan pemerintahan dari Tidore. Ya. Kemudian 1650 juga rakyat di bawah daerah Ternate, di bawah pimpinan Keciri Said. Ini Muhammad Said ya, melakukan perlawanan dengan POC. Nah, kemudian pada akhirnya rakyat semua juga di Tidore melakukan perlawanan dan menghasilkan kemenangan. Ini yang Bapak katakan dari tadi. Bila kita bersatu, kita punya niat, kita punya tekad, kita punya cita-cita, kita punya tujuan. Insya Allah tercapai. Yang beragama Islam, iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan menang. Menang. Nih, yang namanya kepada Allah kita memohon, meminta yang beragama Islam. Insya Allah diberi kemenangan. Sama dengan kamu belajar yang beragama Islam atau non-Muslim, silakan. Belum. Aura, masih tadi belum Aura. Belum Bapak minta ke Mataram. Kamu mohon minta. Kalau kamu mohon meminta kepada Tuhan, yang Islam ya kepada Allah, yang non-Muslim silakan. Kalau kamu udah berusaha belajar, dengar guru bicara, patuh aturan sekolah, maka kamu akan memperoleh kemenangan. Tahun 2022 kamu naik kelas 12, 2023 kamu lulus, dan kamu insya Allah cita-citanya mau ke PTN UI, UGM, ITB, dan semua yang ada perguruan tinggi yang kamu niat, insya Allah tercapai. Kemenangan diberikan, keberhasilan diberikan oleh Tuhan yang kamu yakini. Asal kamu berusaha belajar. Zaman dulu perang. Berkali-kali Bapak katakan, dulu perang. Melawan penjajah, melawan musuh dengan senjata, dengan alat-alat. Tapi zaman sekarang yang kita perangi bukannya musuh, tapi kemalasan. Buang malas itu. Ini Bapak Golang masih belum dengar ini. Yantri, mana kameranya Yantri? Yanti Prasetyo, Andika Ramadan. Ini Bapak lagi ngeliat tuh, Bapak sambil menyerangin, Bapak ngeliat kamera yang kagak aktif ini. Arifah Khairunisa, Pinka Zarika, Muhammad Ramdhani, Zara Jahwa. Ini masih belum buka, Bapak lihat kameranya. Ini Bapak bilang kamu mau ikut dengannya sih? Ya. Oke. Berikutnya, coba Aura berikut, lembar berikutnya. Oke, Mataram. Tadi siapa tadi yang bikin foto tadi? Yang foto? Betul belum dikirim, Pak? Bapak? Yang tadi foto tadi siapa? Rahma, Pak. Hah? Rahma, Pak. Rahma, oke, Rahma udah belum Rahma? Fotonya? Udah dikirim. Di grup apa? Di kelas? Apa Japri? Japri, Pak. Oke, Japri. makasih Rahma. Oke, Rahma. Ya, oke. Oke. Ya, alhamdulillah. Makasih Rahma. Dua Bapak lihat. Oke, bagus. Alhamdulillah. Cakep. Bapak tulis dengan bahasa Arab. Syukran kasih. Ya, udah Bapak jawab tuh.
Sama. Syukran katsiro bahasa Arab. Terima kasih. Ya, oke. Nah, jangan tadi Aura kembali belum pelajaran bapak belum selesai masih yang tadi cara Maluku. Aura. Aura sepertinya ke disconnect, Pak. Oke, kalau gitu sambil nunggu Aura itu Bapak absen dulu. Bapak absen sambil Bapak lihat kameranya yang tidak aktif, Bapak anggap apa nih? Bapak panggil nggak jauh-jauh tadi. Nggak jauh-jauh biasanya Bapak panggil. Oke. Sekarang Bapak panggil IPA 7 dulu. Tanggal terakhir bulan Agustus. Tanggal 31. Afifah Zafira. Hadir, Pak. Mana Afifah? Oke. Ini, Pak. Ya. Kemudian Alif Jihan. Hadir, Pak. Oke. Alif Jihan. Kemudian Arifah Khairunisa. Arifah Khairunisa. Nggak ada. Coba Rifki tolong cari kenapa nih Arifah Khairunisa. Andika Ramadan Pratama? Nggak ada juga? Oke. Benodi? Rifki ada kabar nggak Benodi? Kayaknya semua guru Benodi nyebutin, nggak pernah masuk Benodi nih. Belum ada kabar Pak Benodi, Pak. Benodi belum ada kabar. Kalau Andika sama Arifah? Sebentar Pak, saya tanya dulu Pak. Oke. Arifah ada di partisipan, Pak. Apa? Arifah ada di partisipan, ada di Zoom-nya. Arifah ada. Ini Arifah tapi dia nggak ada kameranya, nggak menjawab. Andika juga ada Pak di Zoom Pak. Oke. Andika ada, Pak. Oke, Bapak kode dua-duanya nggak mau jawab. Itu Pak, Andika hadir, Pak. Andika hadir. Iya, hadir, Pak. Oke, sama Tabu kamu kenapa nggak jawab tadi? Saya langsung on cam, Pak, itu, Pak. Oke. Enggak, tadi Bapak panggil kamu nggak jawab-jawab. Oke, dah. Masih on cam, oke, Bapak kode. Kemudian Cika Marisa. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Dani Sarah. Hadir, Pak. Oke. Destino. Mana Destino? Nggak ada. Dustin. Dustin. Tadi Dustin ada, Bapak lihat. Mana Dustin? Oke, Farhan. Hadir, Pak. Oke, Fatima Zahrani. Hadir, Pak. Oke, Ganesha. Hadir Pak. Oke, Gigi. Hadir, Pak. Oke, Pak, Melati. maaf Pak. Tadi Destino kelewatan ya? Destino. Hadir Ada Pak. Destino? Ya. Oke, tadi Bapaknya nggak jawab. Oke, ada. Hana Faiza. Hadir, Pak. Oke, Jelita. Jelita. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Laila. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Fadil. Ada, Pak. Oke, Fadil. Muhammad Guntur. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Landri. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Raya Prafit. Tadi ada Muhammad Raya. Dia tadi izin ke toilet kayaknya Pak. Oke, Muhammad Rakin. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Ramdhani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Nabila Ramadanti. Hadir, Pak. Oke, Naila Piandra. Hadir, Pak. Oke, Niputu. Hadir, Pak. Tadi Bapak panggil Niputu nggak jawab-jawab. Niputu kamera kamu aktif nggak Niputu? Sudah nyala, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi waktu Bapak memanggil, saya lagi ke toilet, Pak. Oke, iya deh. Oke, ini lah Bapak udah lihat. Nur Aini Fajria. Terima kasih ya, Pak. Oke, iya. Oke, Rahma Wulandari. Hadir, Pak. Oke, Rizky Alamsyah, Ketua Kelas. Hadir Sayura. Pak. Mah. Hadir, Pak. Oke, Silvia. Hadir, Pak. Oke, Siti Maharani.
Hadir, Pak. Oke, Syarif Hidayat. Hadir, Pak. Oke, Talisi. Tahdirsti. Hadir, Pak. Oke, Talita. Hadir, Pak. Oke, Tri. Susilo. Oke, Veronica. Hadir, Pak. Veronica. Oke, Vinka. Hadir, Pak. Oke, Yantri. Hadir, Pak. Oke, Zara. Hadir, Pak. Ini Zahra, Yantri, Vinka. Bapak nggak ngeliat kameranya dari tadi. Baru lihat Yantri udah jalan. Kamar Udah. mandi, Pak. Zara sudah ada. Vinka sudah. Tadi Bapak panggil nggak jawab-jawab kamu. Oke. Alhamdulillah. Bapak harap ya, Vinka, Yantri. Tolong dah. Kalau emang kamu ada masalah karena Pak, kalau saya nyalain kamera, Bapak paham. Ada karena memang kaitan dengan paket dan sebagainya, Bapak paham. Tapi kamu kalau nggak ada masalah itu coba bareng-bareng. Dan insya Allah besok paket akan turun semua itu dari pemerintah. Makanya kemarin wali kelas sudah pada minta kelas 11 terutama. Karena kelas 11 sudah pasti akan keluar nanti paketnya untuk belajar. Oke, sekarang kelas IPA 8. Bapak panggil Amira. Hadir, Pak. Oke, kemudian Andrio. Hadir, Andrio. Pak. Oke, Atta Adisa. Adiasta. Hadir. Atta. Hadir, Bapak. Oke, Atala Mirza. Hadir, Pak. Oke, Aura. Hadir, Pak. Tadi kenapa Aura? Ngelek ya? Tadi baterainya lowbat, Pak. Oh, Mati iya. jadi laptopnya. Maaf ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kayak Bapak berarti tadi itu. Bapak udah HP-nya lowbat. Bapak lupa charger lagi. Oke. Makasih, Aura. Kalista. Hadir, Pak. Oke, Caroline. Hadir, Pak. Oke, Bapak sambil lihat wajah kameranya nih ya. Oke, kemudian Krisandria. Hadir, Pak. Oke, kemudian dia Anggreni. Dia Anggreni. Belum lihat. Dewi Indah. Hadir, Pak. Oke, Daisy. Bisa, maaf, bisa. Hadir, Pak. Oke, Isanda. Hadir, Pak. Oke, Pairusi. Hadir, Pak. Oke, Fikri. Fikri Abirama. Enggak ada? Kevira. Hadir, Pak. Oke, Kelani Kumaira. Hadir, Ya. Pak. Hadir, Oke, Pak. Maya Hafiza. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Rifki. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Razil. Hadir, Pak. Muhammad Adi. Hadir, Pak. Muhammad Aulia, oke. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Dafa. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Sian. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Zafar. Hadir, Pak. Oke, kemarin kurang sehat Zafar ya. Kemudian Najla Maliha. Hadir, Pak. Oke, Naswa. Hadir, Pak. Oke, Nasya. Hadir, Pak. Oke, Naswa Ciara. Hadir, Pak. Oke, Noval. Noval Ramadan. Tadi Bapak lihat cuma nggak ada kamera ya. Noval Ramadan. Rafi Krista. Hadir, Pak. Oke, Riken Ramadhani. Hadir, Pak. Oke, Rizky Ramadhani. Rizky Ramdhani. Tadi Bapak lihat. Pak, untuk Naufal sama Rizky Ramdhani, dia bilang di kolom chat. Pak. Oke, siapa tadi? Untuk siapa? Untuk Naufal sama Rizky Ramdhani, dia bilang di kolom chat, Pak. Oke. Romi Mursani. Hadir, Pak. Oke, Rosa. Hadir, Pak. Oke, Satria. Hadir, Pak. Oke, Siva. Hadir, Pak. Oke, Siti Pinira. Pinira. Hadir, Pak. Kemudian ada oke. Kemudian Jawa. Jawa Aulia. Tadi Bapak panggil tapi dia ada tapi nggak jauh nih Jawa Aulia. Katanya Zawa lagi connecting, Pak. Oke. Jaki Sahabani. Jaki. Ya ada? Pak. Ada. Oke. Chris Matthew. Hadir, Pak. Oke, baik. Bapak ulangi lagi yang kelas IPA 8 yang belum. Dea Anggreni ada nggak Dea? Maaf, Deanggra ini sedang vaksin. Hah?
Oh, vaksin ya? Oh ya, vaksin dia, ngeri vaksin. Kemudian Fikri Abirama. Fikri ada nggak kabar? Hafiza, Nggak Siva. ada kabar, Pak. Di chatnya ada ya? Apa di partisipan nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Kemudian IPA 7. Bapak ulangi lagi. Dustin. Tadi ada Dustin, Bapak lihat, Cok. Iya Pak, dia ngomong di kolom chat ada Pak. Mic dia error Pak. Ini nggak jauh. Oke. Ya, sudah. Benodi nggak ada kabar ya? Si Rifki. Iya Pak, belum ada kabar Pak. Coba kamu WA ya. Teman-teman kamu semuanya coba ajak Benodi. Ini Benodi kayaknya ada masalah ini kayak Benodi. Benodi lagi ada masalah. Coba kamu bersama-sama berbagi, ayo berbagi, kita sebagai teman mengajak teman kita untuk berbagi supaya dia tidak sampai nggak masuk karena semua guru hampir membahas ini. Benodi di pelajaran Bapak pun cuma hanya sekali masuk, selanjutnya udah nggak pernah masuk, nggak pernah ada, ya nggak pernah ada, cuma sekali doang aja, ada sakit dan nggak masuk lagi. Oke, dikabarin ya. Yang kedua, kita berharap nih semua, adakah kamu keinginan masuk sekolah yang namanya PTM, pelajaran tatap muka langsung? Mau Pak. Apa lihat di Jakarta di DKI hampir udah beberapa sekolah, nggak hampir ya, ada beberapa sekolah yang udah mulai buka. Di JS1, JS2 kita 46 kayaknya udah masuk tuh. Walaupun dengan prokes yang ketat. 46 Bapak baca di grup sekolah-sekolah di DKI yang sudah masuk itu 46. Ada SMK 6, ada pokoknya sekolah-sekolah swasta yang pada masuk. Kita 70, makanya tadi Bapak udah kirim lagi di grup orang tua dan siswa kelas Bapak, wali kelasnya. Mungkin kamu nanti di wali kelas akan kirim siapa yang belum vaksin, besok ada vaksin di wali kota. Harapannya ketika semua siswa udah vaksin, guru udah vaksin, insya Allah mungkin kita akan bertatap muka. Karena secara kayak gini kita agak susah juga nggak tatap muka. Ya, kita nggak tatap muka, belajar agak susah. Oke, cukup sekian beberapa nih karena waktu kurang 2 menit. Bapak lihat di jam Bapak, kita sampai jam 8 kan ya? Sampai jam berapa? Oh iya, jam 8 ya? Iya Pak, sampai jam 8. Iya. Ini Aura, Bapak terima kasih banget udah tampilin. Berarti mungkin nanti selanjutnya yang Bapak suruh Aura aja lah. Yang nampilin Aura ya? Aura? Iya, Pak. Oke, yang nampilin Aura, yang moto itu adalah si Rahma. Rahma ya? Rahma yang Iya moto, Pak. apa namanya, yang buat kamera kita ini. Dan ketua kelas Bapak harap Siva yang mengabari jadwal atau linknya untuk pelajaran. Bapak selalu nanya ke Siva itu di kelas, di grup kelas. Siva yang jawab, alhamdulillah. Oke, cukup Bapak rasa perlawanan rakyat kepada penjajah yang kita udah bahas dari Aceh, Brunei Maluku. Minggu depan kita bahas rakyat Mataram. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tadi udah Bapak jelaskan perlawanan zaman dulu menggunakan senjata senapan. Kalau sekarang musuh yang paling nyata bukannya penjajah, tapi apa? Apa sih Pak? Rifki? Kemalasan, Pak. Kemalasan. Ini harus kita lawan kemalasan. Tampil ke depan, rajin semua. Bapak harapkan anak 70 semua tampil bisa mengisi relung-relung kosong di pemerintahan. Banyak anak-anak 70 yang mempunyai posisi hebat di masa yang akan datang. Cukup sekian Bapak Rasa. Silakan mungkin ada yang menanya satu orang aja. Inilah habis ini Bapak kirim ya. Inilah habis ini Bapak kirim. Silakan ada yang menanya. Pak, saya mau tanya. Oke, siap. Pada perlawanan rakyat Aceh itu kan di PPT-nya dijelaskan bahwa Sultan Iskandar Muda mendatangkan senjata dari Turki. Nah, itu kedua belah pihak itu saling berinteraksinya kayak gimana ya, Pak? Karena kan kalau zaman dahulu itu belum ada kayak kemajuan teknologi, terus pasti kan harus kayak datang satu sama lain. Nah, itu dia saling komunikasinya gimana, Pak? Cakep pertanyaan kamu. Begini, kalau kita baca, memang secara logika nggak mungkin alat zaman dulu nyambung langsung kayak pakai HP sekarang ya. Kita telepon, kita Instagram, dan kita HP sebagainya. Zaman dulu gimana? Itu melalui proses. Melalui proses itu yang namanya ibaratnya kawat.
Dulu itu yang namanya Telegram dapat yang namanya buat Instagram ya. Dulu itu pun menggunakan alat sederhana sekali. Makanya kalau ada yang namanya binatang hewan yang berkaitan dengan persuratan apa? Persuratan. Gambarannya burung. Mengirim kabar, dan orang kita, orang Indonesia ada yang belajar keluar, dan itu informasi nggak bisa langsung pada hari itu minta bantuan dapat. Mereka minta bantuan itu ada yang jalan menyusuri, pokoknya mengaliri lautan dan bisa sampai ke negara Turki. Kebetulan Turki adalah negara yang pada masa itu adalah negara yang kuat di Eropa. Turki itu berkuasa, Islam berkuasa kurang lebih 3 abad. Ya, Turki. Cuma ketika itu Turki menguasai yang namanya Andalusia. Dan Turki ada kerajaan Islam yang dalam perang salib Turki itu yang memenangkan. Maaf ini Bapak tadi kaitannya dengan di PPT dengan Turki. Memang ada dengan Turki hubungannya. Aceh itu dengan Turki hubungannya. Dan sampai sekarang ini Turki ini udah bangkit kembali dan dengan pola yang lebih bagus dengan Presiden Erdogan. Sekarang dia malah Islam yang dikuatkan, sholat subuh sama dengan sholat Jumat. Itu pola yang dipraktikkan di Turki dan kita perlu tiru. Itu kali yang beragama Islam ya. Tapi tadi kembali, pakai apa Pak alatnya kan belum ada canggih seperti itu. Dengan adanya dikirim orang-orang kita yang berlayar sampai ke negeri. Pak itu kan berlama, iya perlu lama. Perlawanan betul, perlawanan nggak cuma hanya setahun. Dengan melawan kan ada 5 tahunan. Paham ya kira-kira itu? Siapa? Paham, Pak. Terima Oke, kasih banyak. logikanya yang jelas kalau dikatakan itu nggak bisa, pasti. Tapi kalau kembali pada tadi firman Tuhan yang Bapak katakan, yang Bapak tadi adalah Iza ja'a nasrullah. Jika datang pertolongan Allah dan menang. Oke ya, cukup. Bapak rasa. Makasih sih Pak, pertanyaannya bagus itu. Kita bicara logika kadang-kadang nggak ketemu, tapi bicara agama akan ketemu. Baik, terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.